Saya Mutiara Zara dengan NIM 2310811007. Saya Tasmiyah Husna dengan NIM 2310811030. Nah, yang mana kami di sini akan membuat video penelitian sektor informal, yaitu mengenai yang mana fokus video kami itu kasus perbedaan pekerja coffee shop dengan PKL pengguna media platform di Pasar Baru, Kota Padang. Yang mana fokus penelitian kami itu adalah pada konsep hybrid. Konsep hybrid sendiri yaitu yang mana aktivitasnya itu perdagangan melalui aktivitas offline maupun online dalam pekerjaannya. Nah, kami ingin melihat bagaimana pekerja coffee shop dan pedagang kaki lima dalam memanfaatkan media sosial, yaitu khususnya media platform, untuk menunjang usaha mereka, serta apakah strategi dan tantangan yang mereka hadapi. Bapak ada kerja sama GoFood ya Pak? Baik. Tuh kalau dari kerja sama GoFood tuh ada nggak Pak keuntungan bagi Bapak itu sama GoFood? Kalau GoFood itu kadang keuntungannya ini apa yang kata? Oh ini ada Bapak ada Pak? Oh. Ini potong 30%, nah Jawa 30%, ya potongnya Jawa Somet 30%. Jadi kalau 12.000 tuh 9.000 udah beda Pak. 3.000 yang biasa pun yang Somet kita kan itu yang biasa. Jadi dua kalau Gojek kan dua presidennya. Iya. Pedagang sama konsumen. Berarti itu kerugiannya gitu Pak. Berarti kan Bapak ikut sama Gojek gitu kan Pak kerjasamanya. Gimana cara Bapak tuh mengatasi persaingan itu Pak? Atau ada Bapak cara lain gitu Pak? Untuk itu diskon. Oh diskon di Gojek Pak. Kalau ada diskon orang payah Pak. Setelah orang mengalir itu GoFood banyak. Kalau menu buka menu lain, GoFood. Jalan Pak. Terus dengan diskon tadi tuh bertambah nanti penghasilannya Pak? Apa gimana Pak? Enggak sama. Sama usianya Pak? Ya Pak, kalau diskon itu kan menu tambah. Harga tak cuma itu. Gojek dia mana? Berarti enggak banyak dapat. Pedagang kok karena pedagang kok ingin melariskan set. Kalau contoh itu Gojek banyak. Iya. Kalau awak kau sebagai menu sudah menyediakan kan? Iya. Jadi kalau aku mah 2.000 kan 9.000 sudah awak. Nah kalau nak masuk Gojek kan bisa menang. Iya. Jadi kalau Gojek ke balai, aku pingin lo kurang tahu. Jika tarawak, kalau Gojek itu kan harus tahu. Ada tantangan dan hambatannya. Paling secara umum, aku karena waktunya fleksibel, aku harus siap sedia kalau dibutuhin aku harus langsung ke sini gitu. Misalnya terkait dengan kendala yang ada di kafe ini, baik itu masalah barang, masalah customer, masalah yang terjadi selama operasional kafe ini, aku harus bertanggung jawab gitu. Jadi tantangannya misal barang tiba-tiba habis, stok tiba-tiba habis, jadi aku harus gercep cari ini solusinya gimana gitu. Harus pokoknya skill yang paling utama itu yang dibutuhin sebagai manajer, yaitu problem solving gitu. Harus mencari solusi biar masalah ini nggak berlarut-larut dan harus dicari penyelesaiannya. Yang kedua, paling kendalanya itu karena kita berhadapan langsung dengan manusia, dengan customer, mungkin ada beberapa customer yang komplain atau yang tidak puas, maka itu juga perlu skill kita untuk mendengarkan apa sih keluhan customer, apa solusi dari keluhannya gitu. Terus kalau terakhir mungkin permasalahannya di tim, karena
tim kafe dari sini ini paling banyak itu mahasiswa ya, mahasiswa yang ada jadwal kelas semester 2, semester 5, dan juga ada yang lagi ngerjain skripsi. Nah masalahnya mungkin di jadwalnya misal aku udah susun jadwalnya sebulan nih, jadi dalam perjalanannya nanti ada juga yang izin, misalnya bimbingan, izin kelas. Nah itu sih paling kendalanya di penyesuaian jadwal yang bisa tiba-tiba berubah. Itu sih paling. Oh ya. Tadi aku dengar kakak kan kalau tantangannya kakak hadap tuh kayak berhadapan dengan pelanggan ya. Iya. Nah, kalau kakak sendiri bagaimana kakak menghadapi komplainan pelanggan ataupun di jadwal tadi juga kak, gimana kakak menghadapinya? Mungkin yang pertama yang sering dihadapi itu dari komplainan dari customer atau pelanggan. Jadi aku harus dengerin dulu nih apa sih komplainannya. Misalnya nanti dia lapor, kak ini kenapa ya pesanan aku lama datangnya. Paling aku harus coba tenangin dulu customernya, nanya tadi pesanannya apakah, boleh dibantu lihat bilnya gitu. Setelah itu aku harus mastiin ini pesanannya memang lama atau belum siap atau gimana. Lalu aku nanti bakal konfirmasi lagi nih ke kakak yang komplain tadi, ke customer yang komplain tadi. Itu sih yang paling penting. Jadi timbal balik untuk si customer yang komplain ini biar mereka tuh merasa didengarkan, merasa dicarikan solusi atas permasalahannya. Sejauh ini komplainan mungkin karena kadang rame kafe ini, jadi komplainannya mungkin pesanan lama atau pesanannya belum diantar atau pesanannya salah asar gitu. Paling itu sih. Nah, jadi selama melakukan observasi dan wawancara, kami menghadapi beberapa tantangan, yang mana diantaranya itu yang pertama itu adanya ketidaksediaan informan untuk diwawancarai. Nah, juga selain itu adanya informan yang dia mau diwawancarai tapi tidak mau direkam. Nah, selanjutnya itu adanya saat ingin mewawancarai pedagang, adanya keramaian pembeli membuat kami cukup kesulitan untuk dalam proses penelitian. Nah, kami dapat memahami bahwa sektor informal dalam hybrid merupakan arena yang kompleks, di mana solidaritas komunitas menjadi sumber kekuatan dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi. Pekerja informal tidak hanya berhadapan dengan tekanan ekonomi, tetapi juga tantangan regulasi dan teknologi yang terus berubah-berubah. Nah, selain itu modal sosial, mereka juga merupakan jaringan keluarga dan komunitas yang sangat diperlukan untuk keberlangsungan usaha dan perlindungan sosial informal. Nah, itu yang dapat kami sampaikan pada refleksi dalam melakukan observasi dan wawancara. Baik, kesimpulan yang dapat kami ambil dari penelitian kami yaitu pekerja sektor informal hybrid di Pasar Baru Kota Padang itu memiliki kelebihan berupa fleksibilitas waktu dan pemanfaatan teknologi digital yang membuka akses pasar lebih luas serta mempermudah promosi produk. Namun mereka menghadapi berbagai kelemahan seperti keuntungan yang pas-pasan, persaingan ketat antar pedagang, kewajiban membayar sewa tempat, dan ketiadaan jaminan sosial yang memadai. Resistensi yang mereka lakukan dalam menghadapi tantangan ini dilakukan dengan strategi promosi, diskon, variasi produk, lebih gencar dalam
dan lebih kreatif dalam melakukan promosian produk, hingga penjualan jadwal, penyesuaian jadwal kerja tim yang dinamis agar tetap bertahan dan berkembang di tengah persaingan. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.